Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari form validation menggunakan JavaScript ya. Oke, pertama-tama di sini saya akan menunjukkan source code program yang telah saya buat. Nah, ini kalian bisa tulis terlebih dahulu dalam hitungan 1 sampai 5. Kalian boleh screenshot terlebih dahulu ya. Oke, pertama-tama ini saya dari atas ke bawah ya. Oke, pertama-tama ini kalian screenshot. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian screenshot juga ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah ya. Oke. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu source code programnya. Nah, jadi ini form validation menggunakan JavaScript-nya itu ada 2 form ya. Kita buat 2 form. Nah, jadi sebagai pembanding itu antara form validation menggunakan HTML dan juga form validation menggunakan JavaScript. Nah, di sini saya menggunakan CSS, di mana CSS ini saya berdasarkan nama class ya nantinya. Jadi di sini menggunakan .left, .right, dan .error. Nah, .left ini ada float left dan panjangnya 50%. Nah, ini untuk rata ya, menggunakan float ya, rata kiri. Kemudian .right juga sama, menggunakan float left. Nah, jadi berjajar barisnya mulai dari kiri ya. Nah, ini right ini untuk form validation yang menggunakan JavaScript, dan ini menggunakan, dan left ini untuk menggunakan untuk digunakan pada form validation yang menggunakan HTML. Kemudian error ini digunakan untuk teks yang nantinya sebagai notifikasi apabila ada error gitu. Di sini tulisannya berwarna merah dan juga font weight. Nah, ini adalah ketebalannya bold. Oke, kita langsung aja ke body. Nah, di sini saya menggunakan pertama-tama menggunakan tag div ya. Nah, tag div kemudian saya memanggil class left. Nah, ini CSS-nya yang tadi kita buat. Nah, di sini berisi form validation HTML menggunakan HTML ya. Ini H2-nya. Kemudian form metodenya menggunakan get, actionnya kosongkan, dan name-nya form 1. Nah, kita menggunakan get ini, udah tahu ya metode get ini, berarti kita akan si data akan di overkan terlebih dahulu ke dalam URL ya, dimasukkan ke dalam URL. Jadi transparan. Data yang kita tuliskan yang akan nantinya akan dieksekusi nanti akan transparan di URL. Oke, ini kita masukkan input type text untuk nama ya, name, ada username, email, dan juga nomor telepon. Ini kemudian input type-nya submit ya. Nah, kemudian ini atributnya pada input, masukkan name dan juga ID. Nah, kegunaan ID nanti untuk dieksekusi pada JavaScript. Nah, selanjutnya di sini mungkin menggunakan required ya, karena fungsi atribut required ini merupakan bagian atribut dari formnya yang menggunakan HTML, form validation menggunakan HTML. Nah, tentunya ini akan berbeda dengan menggunakan required menggunakan form validation menggunakan JavaScript. Nah, oke, kita langsung saja ke form yang kedua. Nah, ini menggunakan tag div dengan kelasnya ini untuk CSS-nya yang tadi ya, kelasnya right.
Kemudian beri judul form validation JavaScript. Nah, ini kemudian form metodenya sama ya, menggunakan get action, terus name-nya menggunakan form 2 untuk memisahkan antara form 1 dan form 2. Terus on submit. Nah, on submit ini menuju pada form validation menggunakan JavaScript. Nah, return validation 2. Nah, ini fungsi function yang ada di JavaScript-nya itu bernama validation underscore 2. Dan di sini merupakan parameter dari form ini. Form yang nanti yang dieksekusi gitu. Nah, ternyata di sini form yang dieksekusi ternyata form 2. Nah, nanti otomatis di sini akan formnya form 2. Oke. Lanjut kepada inputan dari formnya. Nah, seperti biasa ini menggunakan name dan ID name. Nah, di sini kita tidak menggunakan required karena ini akan kita langsung otomatiskan masuk ke form validation menggunakan JavaScript. Nah, kemudian di sini ada P di bawah inputan. Nah, P ini tag P ini digunakan untuk notifikasi nanti ya, notifikasi ketika mengalami error gitu. Jadi nanti akan berisi teks errornya itu. Nah, fontnya berwarna merah dan juga hurufnya tebal. Nah, dan juga di sini ini kosong ya, awalnya kosong. Nah, nanti kalau misalkan error, dia akan menampilkan teks errornya apa, seperti itu. Dan ini nanti didefinisikan di function JavaScript validation 2 ini. Oke. ID-nya juga jangan lupa. Nah. Kemudian label username. Nah, inputan yang ada di username sama saja. Namanya username, ID username-nya kita pisahkan dengan 2, angka 2. Kelasnya sama. Ini username error, email error. Kelasnya tetap error untuk atribut class ini untuk memanggil JavaScript, CSS. Oke. Mungkin sampai di sini masih bisa dipahami ya. Tinggal di copy paste aja. Kemudian kita akan langsung masuk ke script ya. Nah, JavaScript-nya ini ada fungsinya validation 1 dan function validation 2. Nah, validation 1 nanti untuk kita ubah-ubah untuk yang form validation yang menggunakan HTML. Nah, nanti yang menggunakan HTML kita coba akan menggunakan form validation yang ada di JavaScript. Nah, saya langsung saja pada function validation yang kedua ya. Akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, function validation 2 ini ada parameter myForm yang seperti jelaskan tadi ya. MyForm ini merupakan this-nya dari ini return validation 2 this. Kemudian kita tangkap data. Nah, tangkap data yang berasal dari inputan. Nah, ini berdasarkan nama ya. Nama inputannya. Kemudian di sini dimasukkan ke dalam variabel yang kita deklarasikan di JavaScript-nya. Nah, untuk value atau inputan yang ada pada form bernama name, kita masukkan ke variabel name, username masukkan ke variabel username, email ke variabel email, dan juga nomor telepon. Nah, nomor telepon kenapa berbeda? Nah, kalau di sini kan kita menangkap myForm. Nah, formnya nama formnya apa? .value. Nah, kalau di sini .document.getElementById, nomor telepon. Nah, ini berdasarkan ID. Ini kalau ini berdasarkan nama, ini berdasarkan ID. Nah, nomor telepon ini memiliki ID nomor telepon 2. Ini sama saja ya. Ini juga email username bisa menggunakan .document.getElementById. Nah, inilah fungsi ID-nya gitu. Fungsi ID dari tiap masing-masing inputan. Nah, ini sama aja. Nanti menangkap value yang ada di nomor telepon. Nah, ini ID nomor telepon 2 nanti menangkap.
Nah, kemudian di sini ada pengkondisian ya. Nah, ini barulah pengkondisian atau validasi isi-isi inputannya. Kalau misalkan name ini sama dengan tidak diisi atau kosong, atau username juga sama, ini dikosongkan, emailnya dikosongkan, atau nomor telepon juga sama dikosongkan oleh user, maka nah di sini ada beberapa kejadian yang nantinya akan apa yang akan terjadi jika misalkan name-nya kosong, username kosong, email kosong, nomor teleponnya dikosongkan gitu. Nah, di sini menggunakan operator ternary ya. Nah, ini ada tandanya ya. Menggunakan tanda tanya dan juga menggunakan tanda titik 2. Nah, jika name-nya kosong, nah maka kita akan tampilkan dokumen.getDownloadById tampilkan name error. Nah, nama by ID name error ini berasal dari ID yang tadi P yang tadi ya, di bawah inputan name. Di bawah inputan name. Nah, ID-nya name error. Nah, ID-nya name error dot inner HTML, dan kita tampilkan inner HTML ya. Di dalam HTML ini kita tampilkan teks pastikan inputan tidak kosong. Nah, jadi P nanti akan berisi teks pastikan inputan tidak kosong. Nah, kemudian tadi ya, ini pasti hurufnya berwarna merah dan juga tebal, karena tadi kita sudah memanggil class atau style yang dot error. Nah, seperti itu. Kemudian jika namanya ini tidak kosong atau berhasil ya, dokumen.getDownloadById name error inner HTML. Nah, inner HTML dikosongkan. Nah, begitu pula dengan username, email, dan juga nomor telepon. Jadi dia akan tidak akan menampilkan apa-apa di tag P ya. Oke. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Kemudian di sini ada jika lagi username. Kalau username-nya di sini ada pengkondisian lagi ya. Jika kalau username itu kurang, nah karakternya kurang dari 6, maka di sini akan menampilkan error ya. Menampilkan error, dan P yang di bawah inputan username itu akan menampilkan inner HTML teks minimal inputan 6 karakter. Nah, kemudian jika ada note ya, di sini ada tanda seru note. Nah, jika username dot match ya, jika jika username match tidak sesuai dengan, nah ini adalah regular expression. Nah, kalian bisa tuliskan saja atau kalian bisa cari referensi lain by googling ya. Ini saya udah ada link regex ya namanya. Nah, ini tentang emailnya, kalian bisa copy dari sini. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa searching di Google ya, banyak sekali mengenai regular expression ini. Oke, ini jangan dulu kita bahas dulu ini. Nah, ini kalian copy pastikan aja. Nah, ini sebenarnya untuk matching ya, untuk karakternya. Nah, karakternya harus apa aja nih dari username ini? Kan tadi udah nggak boleh kurang dari 6, terus kemudian ada lagi harus match ya. Matchingnya ini dengan ini karakter ini, inputan huruf saja. Jadi tidak boleh ada yang lain. Maksudnya inputan huruf karakter ya, berupa karakter saja. Kemudian email.match. Nah, ada note juga. Kalau tidak sesuai emailnya yang diinputkan di email, yang sesuainya ini berdasarkan ini ya, regex juga menggunakan regex yang tadi.
tinggal copy pastikan aja ke sini. Nah, maka error ya, maka tag P yang memiliki ID email error, dia akan menampilkan inner HTML teks, pastikan input email dengan format yang benar. Sama juga dengan nomor telepon. Nah, nomor telepon ini hanya berupa number saja. Kalau ini email ya. Kalau ini berupa number saja yang dapat diinputkan. Oke. Return false. Nah, ini kalau misalkan ini untuk false ya, kesalahan. Makanya di sini menggunakan return false, maaf. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami ya mengenai form validation ini. Oke, ini kita ini dulu. Kita sesuaikan dulu. Oke. Sip. Nah, kita akan coba menggunakan ini ya, form validation menggunakan HTML terlebih dahulu. Kita submit. Nah, maka ini please fill out this field. Nah, notifikasi ini memang berasal dari HTML-nya itu sendiri ya. Jadi akan tampilnya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan menggunakan JavaScript, ini berbeda tentunya ya. Ini nanti dulu kita akan coba bahas ini. Tapi kelemahan, nah ini, jadi ini ketika kalau ini udah ini kosong, ini pasti kita belum bisa mengisi ini juga sama ya. Kita harus mengisi terlebih dahulu. Fokusnya pada yang inputan name ini dulu, peringatannya. Namun ini kan belum cukup nih untuk mengamankan data yang masuk supaya nggak terjadi bugging. Nah, maka kita akan coba dulu lah ya. Kita akan coba dulu nih. Ternyata menggunakan required yang ada di HTML ini bisa dimanipulasi di browsernya ya. Nah, sip. Nah, apabila kita menghapus semua required yang ada pada inputan, dia akan meloloskan data yang masuk itu. Jadi dia bisa kosong. Oke. Nah, ini udah ya. Ini udah kosong ya. 5 sampai nomor telepon kita udah hapus di inspect element ini di browsernya. Nah, otomatis ketika kita submit, dia pasti akan meloloskan tuh. Dia tidak akan keluar lagi peringatan yang tadi. Yang tadi tuh. Nah, please fill out this field. Nah, jadi dia akan meloloskan kalau misalkan kita hapus aja di sini gitu, dan datanya pasti akan masuk. Kalau misalkan ingin lebih jelasnya, kita akan coba ubah ya. Nah, ini menggunakan post. Kita akan postkan ke file post. Kita ke file. Di sini sudah membuat blank ya, blank HTML. Ini buat contoh saja. Tulis blank HTML. Nah, maka dia langsung meloloskan dan dia dapat mengeksekusi action yang ini nih, blank HTML. Jadi dia akan pindah halamannya ke HTML. Ini biar lebih jelas ya. Oke, kita coba ulang lagi ya. Ini hapus required-nya. Hapus. Nah, udah ya. Nah, ini seharusnya nggak boleh ya. Ini nggak bisa masuk ke action HTML. Karena ini kita hapus, dia jadi bisa nih. Nah, ini tidak aman ya datanya. Nah, dia akan meloloskan. Nah, itulah kekurangan dari menggunakan form validation yang ada di
HTML. Nah, untuk itu makanya kita menggunakan JavaScript ini gitu ya. Nah, oke, kita sudah mencoba ya form validation HTML. Kita sekarang coba form validation menggunakan JavaScript. Nah, kalau menggunakan form validation JavaScript, dia otomatis akan menampilkan yang error tadi ya, pengkondisian yang tadi. Kalau ini tidak kosong semua, dia akan menampilkan semua nih. Pesan-pesan yang tadi yang di inner HTML tadi ya. Pastikan inputan tidak kosong. Nah, ini kenapa? Tadi kan semuanya kalau kosong hampir semuanya ini pastikan inputan tidak kosong. Tapi kenapa ini minimal karakter? Karena kan tadi kita menggunakan username.length ini ada pengecualian lagi. Inputan minimal 6 karakter ya. Nah, mana maaf. Nah, kan ini semua defaultnya ini karena di sini ada pengecualian lagi di username, minimal inputan 6 karakter. Jadi seperti itu. Sama emailnya juga ada pengecualian lagi, format yang benar. Seperti itu. Oke, kita refresh. Kita akan coba bagaimana kalau yang di sini benar nggak sih? Kan kurang dari 3 nih AA. Kita submit. Oke. Bentar ya. Ini name-nya seharusnya ada error karena mohon maaf. Name ini kita tidak ini ya. Name-nya kita tidak ada pengecuali kita tidak membuatkan validasi untuk karakternya harus berapa. Jadi ini dia tidak akan menampilkan error apapun. Karena yang error adalah apabila name-nya ini tidak diisikan. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini terjadi dengan pada username-nya juga. Nah, ini kurang dari 6 ya. Nah, kita submit. Ulangi lagi. Kita submit. Nah, dia tetap ya. Nah, kalau misalkan kita lebih dari 6 karakter. Nah, Kiki RT. Nah, dia ini tidak akan keluar seperti ini lagi. Nah, ini aman ya. Nah, ini sudah benar. Dan kemudian email. Nah, kita coba email sembarang. Misalkan apa yang akan terjadi? Masih sama ya. Nah, email dengan format yang benar karena ini tidak sesuai dengan format yang benar. Misalkan kita cuman ini aja. Add udah tanpa .com. Nah, ini masih bisa ya. Nah, ini kalian bisa tambahkan aja di sininya. Kalau misalkan membutuhkan .com-nya ya. Yang bisa ditambahkan, kalian harus belajar juga mengenai regular expression. Nah, sekarang ini telepon. Nah, ini dia pasti akan berubah teksnya karena diisi harus angka saja ya. Oke. Nah, saya ulangi. Nah, saya ulangi lagi. Enter a number ya. Hanya mengeluarkan alert. Terus mohon maaf, ini kalau misalkan seperti ini dia masih berdasarkan input type. Nah, input type-nya number. Nah, kita akan coba ganti menggunakan text. Nah, kalau menggunakan text, nah, kalau misalkan kita menggunakan number tadi ya, keluarnya yang HTML tadi. Kalau misalkan kita menggunakan text ini akan berbeda. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, ini angka. Kita coba yang. Nah, di sini akan notifikasinya akan menjadi berbeda, hanya menerima input angka. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk form validation menggunakan JavaScript. Jadi cukup bagus ya. Karena tidak langsung gitu. Karena kalau misalkan kita inspect,
Ini kan hanya HTML-nya saja. Nah, kebetulan untuk JavaScript-nya yang tidak bisa kita ubah di menggunakan browser. Oke, mungkin itu saja. Nah, sekarang bagaimana form validation HTML ini kita akan coba masukkan menggunakan function validation satu ini. Nah, di sini, alert di sini menggunakan alert ya, yang ada di JavaScript. Tapi apabila ini juga ya menggunakan validation JavaScript, apabila nanti si browsernya kita nonaktifkan JavaScript-nya, ini pasti dia akan meloloskan gitu. Jadi form validation menggunakan JavaScript ini tidak benar-benar aman ya. Kalian harus mengeksplorasi dengan yang lain. Ini hanya percobaan saja. Jadi kita akan coba menggunakan form validation HTML. Ini kita akan ubah di sini actionnya, kita pakai get lagi ya, kita balikkan ke get lagi. Kita akan coba on submit. Nah, ini kasih form validation-nya 1. Nah, ini apa yang akan terjadi ya? Kita refresh, ini kita hapus. Maka di sini akan, nah kemudian record-nya kita hapus ya. Kita akan coba record-nya hapus. Nah, ketika submit, nah yang keluar adalah dari JavaScript ya, notifikasi mengenai ini alert yang ada di JavaScript. Oke. Nah, ketika recordnya udah kosong. Kemudian ketika kita memasukkan nama, nah di sini saya menggunakan alert inputan minimal 6 karakter. Ini untuk username ya. Misalkan ini nama tidak bermasalah ya, kita isi apa aja. Kemudian ini kita isi 3 saja. Maka ketika submit, ini masih tetap ya, semua tidak kosong, masih tetap ini harus diisi. Nah, kita cek emailnya kita asal-asalan aja dulu. Nomor teleponnya kita asal-asalan. Apa yang terjadi? Nah, ini kemudian dia akan memanggil. Nah, dia akan menggunakan yang HTML tadi ya, mailnya. Maaf. Nah, karena di sini tipenya email, nah ini jadi notifikasinya yang ada di inputan tag HTML ini. Nah, itu kalau kita coba teks ganti, dia akan menggunakan kita refresh ya. Nah, ini masih tetap ya, inputan tidak kosong. Ini kita coba nomor teleponnya. Nggak bisa. Nah, ini number, kita coba ganti teksnya juga supaya bukan dari HTML-nya. Oke, kita submit. Nah, ini dia akan membaca terlebih dahulu yang username ini, yang salahnya, munculkan office itu dulu. Nah, kita coba, nah kita ini sama 6. Nah, sekarang tinggal email. Nah, intinya dia akan notifikasi ini akan keluar berdasarkan sesuai urutan ya, sesuai urutan yang pertama yang
di atasnya, di atas ke bawah, top down. Nah, bila ini udah sesuai, misalkan kita sesuaikan net.com. Nah, maka ini kan udah benar. Maka ketika submit lagi, dia akan mengeluarkan notifikasi untuk nomor telepon. Hanya menerima input angka saja. Oke. Nah, ketika submit, nah, kalian bisa lihat, saya ulangi. Nah, ini ada return false-nya ya. Nah, kita akan coba hapus return false-nya. Nah, yang tadi ya return false itu dia pasti akan mereturn. Kalau misalkan nggak pakai, kita langsung actionnya. Nah, gimana kalau misalkan yang tadi ya, kita akan coba lagi. Kita menggunakan get. Ini harusnya URL-nya itu akan terdefinisi nih. Ini sama dengannya masih kosong. Ini harusnya terdiisi sama ini. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Ini menggunakan get. Nah, jadi nanti data yang kita inputkan ini akan didefinisikan atau terdeteksi di sini, di URL ini. Seperti itu. Perbedaan antara post dan get hanya itu aja. Kalau misalkan post itu dia pasti tidak transparasi di URL. Kalau misalkan get, dia pasti transparansi datanya di URL. Jadi kedua-duanya menggunakan get dan post ini sebenarnya penting sekali. Kalau tergantung penggunaan dari developer itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa chat di via grup. Kalau enggak, langsung PC ke saya aja. Kalau enggak, kalian komen di kolom komentar saja. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai penggunaan JavaScript pada form validation. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.